Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul tentang pengaruh penambahan bahan organik terhadap pertumbuhan akar kultur jaringan tanaman kentang atau Solanum tuberosum L, di mana bagian pendahuluan pada jurnal ini, kentang merupakan Solanum tuberosum L merupakan komoditas hortikultura yang sangat penting di Indonesia, merupakan sumber karbohidrat alternatif. Kebutuhan masyarakat akan kentang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini juga turut berperan dalam memicu peningkatan kebutuhan kentang. Di Indonesia, kentang biasanya diusahakan di dataran tinggi pada ketinggian lebih kurang 1.000 meter di atas permukaan laut. Rata-rata hasil panen kentang yang dicapai secara nasional masih rendah, yaitu 14 ton jika dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat, Swiss, Belanda, Inggris, dan Jerman yang hasil panennya melebihi 20 ton. Rendahnya produksi di Indonesia ini disebabkan belum banyaknya petani penghasil bibit kentang bermutu, sehingga permintaan bibit kentang tidak dapat dipenuhi. Menurut Basuki, kendala yang dihadapi petani dalam budidaya kentang di lapangan antara lain produktivitas yang rendah, harga bibit mahal, dan penyakit busuk umbi. Penggunaan bibit yang sehat diperlukan dalam pengendalian penyakit tersebut. Untuk mendukung program peningkatan produksi kentang, penggunaan benih bermutu dan bebas patogen mutlak diperlukan. Benih tersebut dapat diperoleh dengan teknik perbanyakan secara cepat kultur jaringan atau in vitro. Bila dibandingkan dengan pengadaan bibit kentang secara teknik konvensional yang hasilnya kadang tidak stabil dan tidak seragam, maka dengan penerapan metode perbanyakan tanaman secara in vitro akan diperoleh bibit dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat, seragam, bebas penyakit, serupa dengan induknya, dan bermutu tinggi. Terdapat dua hal yang seringkali sangat menentukan keberhasilan kultur jaringan, yaitu asal eksplan dan media kultur yang dipergunakan. Perbanyakan secara in vitro dan pertumbuhan tanaman selanjutnya dipengaruhi oleh suplemen pertumbuhan pada media. Pertumbuhan dari kultur jaringan tanaman dapat ditingkatkan dengan penambahan nutrisi organik. Nutrisi organik ini merupakan sumber vitamin, asam amino, dan beberapa suplemen. Jumlah zat ini diperlukan untuk kultur jaringan yang bervariasi dengan spesies dan genotip dari eksplan. Produksi skala besar bahan klonal untuk memproduksi benih kentang yang identik secara kultur jaringan lebih baik bagi propagasi konvensional kentang, sehingga skala besar bahan klonal kentang dapat diproduksi dalam waktu singkat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian kultur jaringan kentang dengan penambahan bahan organik sebagai pengganti zat pengatur tumbuh atau ZPT sintetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan organik pada media murah SIGE dan ESCO atau MS pada pertumbuhan eksplan tanaman kentang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk perbanyakan bibit kentang secara in vitro dengan penambahan bahan organik sebagai pengganti zat pengatur tumbuh atau ZPT sintetik. Metode pada jurnal ini yaitu penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala dari bulan April sampai November 2014. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah laminar airflow cabinet, autoclave, lemari pendingin, timbangan analitik, hot plate, blender, lampu spiritus, cawan petri, pinset, gunting bedah, spatula inkubator, pH, meter, gelas beker, corong, pipet tetes, Erlenmeyer, gelas ukur, batang pengaduk, botol kultur, botol alkohol, kertas wrap, kamera digital, dan alat-alat lainnya. Kemudian, bahan tanaman hasil inisiasi dikeluarkan dari botol kultur dan dimasukkan ke dalam cawan petri. Bahan tanaman tersebut dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang terdiri dari satu buku. Eksplan yang kemudian ditanam dalam botol kultur sesuai dengan perlakuan sebanyak satu eksplan pada setiap botol. Botol-botol tersebut selanjutnya diletakkan pada rak kultur dengan suhu ruangan 18 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu 100 watt selama 24 jam. Dilakukan pengamatan pertumbuhannya setiap 2 hari sekali selama 1 bulan.
Pengukuran data hanya diambil pada minggu keempat. Data hasil pengamatan terhadap pertumbuhan tunas mikro kentang diuji dengan analisis of variant atau ANOVA. Jika terdapat pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan Multiple Range Test atau DMRT pada taraf signifikasi 0,05. Sedangkan bagian hasil pada jurnal ini yaitu hasil analisis data pada uji ANOVA untuk jumlah akar menunjukkan bahwa konsentrasi bahan organik jus tomat dan jus pisang pada setiap taraf perlakuan tidak berbeda nyata dengan nilai F hitung jus tomat sama dengan 1,290 lebih kecil dari F tabel 0,05 sama dengan 3,35 dan F hitung jus pisang sama dengan 1,261 lebih kecil dari F tabel 0,05 sama dengan 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jus tomat dan jus pisang pada media Murasige dan MS tidak berpengaruh terhadap pembentukan jumlah akar eksplan tanaman kentang. Namun, rata-rata perlakuan menunjukkan bahwa penambahan jus pisang 50 dikali 103 ppm memberikan hasil yang terbaik untuk pertumbuhan akar dengan rata-ratanya yaitu 6,0. Lihatlah pada tabel 1 bisa dilihat. Kemudian hasil analisis data dengan uji ANOVA untuk kombinasi antara perlakuan jus tomat dan jus pisang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kombinasi perlakuan dengan nilai F hitung sama dengan 0,495 kurang dari F tabel 0,05 sama dengan 2,73. Hal ini berarti bahwa interaksi antara keduanya jus tomat dan jus pisang tadi tidak berpengaruh dengan jumlah akar yang tumbuh pada pertumbuhan eksplan kentang. 4 minggu setelah inkubasi, jumlah akar yang tumbuh pada kombinasi perlakuan jus tomat 50 dikali 103 ppm ditambah jus pisang 50 dikali 103 ppm memberikan hasil yang terbaik dengan rata-ratanya 5,50 pada 4 minggu setelah tanam. Dapat dilihat pada tabel 2. Dapat dilihat pada gambar 1, pengamatan visual morfologi hasil perlakuan memperlihatkan bahwa semua perlakuan berhasil menumbuhkan akar. Dengan keterangan pada gambar A merupakan perlakuan kontrol, pada gambar B merupakan perlakuan jus tomat 49 dikali 5 49,5 dikali 103 ppm. Pada gambar C itu merupakan perlakuan jus tomat 99,5 dikali 103 ppm. Dan pada gambar D itu merupakan perlakuan jus pisang 50 dikali 103 ppm. Pada gambar E itu adalah perlakuan jus pisang 10 dikali 104 ppm. Hasil analisis sidik ragam DNMRT taraf 5% menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi jus pisang dan jus tomat berbeda nyata dengan nilai F hitung jus tomat sama dengan 3,588 lebih besar dari F tabel 0,05 sama dengan 3,35 dan F hitung jus pisang sama dengan 3,444 lebih besar dari F tabel 0,05 sama dengan 335. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jus tomat dan jus pisang pada media Murasige dan MS berpengaruh terhadap pertambahan panjang akar eksplan tanaman kentang. Uji ANOVA untuk kombinasi perlakuan jus tomat dan jus pisang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kombinasi perlakuan dengan nilai F hitung sama dengan 1,091 lebih kecil dari F tabel 0,05 sama dengan 2,73 sehingga interaksi antara keduanya jus tomat dan jus pisang tidak berpengaruh pada pertambahan panjang akar tunas kentang. Namun, hasil rata-rata panjang akar yang diperoleh dari perlakuan kombinasi jus tomat 49,5 dikali 103 ppm ditambah jus pisang 50 dikali 103 ppm menunjukkan bahwa akar yang tumbuh lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan lainnya, sehingga konsentrasi optimum untuk pertambahan panjang akar pada tunas kentang terdapat pada konsentrasi jus tomat 49,5 dikali 103 ppm ditambah jus pisang 50 dikali 103 ppm dapat dilihat pada tabel 4.
Adapun kesimpulan pada jurnal yang saya ambil yaitu adalah penambahan jus tomat dan jus pisang pada media murasiga dan SKOG pada setiap taraf perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar. Namun pada penambahan jus tomat dan jus pisang berpengaruh nyata terhadap panjang akar. Penambahan jus pisang pada konsentrasi 50 dikali 103 ppm dan jus tomat 50 dikali 103 ppm serta kombinasi jus tomat 50 dikali 103 ppm ditambah jus pisang 50 dikali 103 ppm memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan akar. Itulah hasil dari jurnal yang saya dapatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.